Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penerapan konsep manajemen dan etika dalam pengembangan organisasi. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu saya Andra Firdosi, lalu ada Muhammad Gibran, Ade Ardiansa, dan Dewi Zara Nabila. Saya akan menjelaskan judul dan tujuan presentasi, yaitu judul Penerapan Manajemen dan Etika dalam Pengembangan Organisasi, dan tujuannya memahami konsep dasar manajemen, teori manajemen, serta penerapan dalam organisasi bisnis dan non-bisnis dengan mengedepankan etika, tanggung jawab, dan inovasi. Selanjutnya ada konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen merupakan proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu 1. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan cara pencapaiannya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menyusun struktur tim dan tugas. Lalu yang ketiga ada pengarahan, yaitu memimpin dan memberikan motivasi dan arahan. Lalu yang terakhir ada pengendalian, yaitu memastikan pekerjaan sesuai rencana dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Selanjutnya ada penerapan dalam organisasi, yaitu manajemen penting untuk organisasi bisnis maupun non-bisnis. Di perusahaan, manajemen membantu mencapai target bisnis seperti penjualan dan layanan pelanggan. Di lembaga sosial, manajemen mengatur program agar tetap sasaran. Yang ketiga ada etika dan tanggung jawab sosial, yaitu manajemen yang baik harus memikirkan etika dan dampak sosial. Etika berarti bertindak jujur dan adil, dan sementara tanggung jawab sosial melibatkan perhatian pada lingkungan dan masyarakat. Contohnya perusahaan yang mengelola limbah dengan baik atau lembaga yang transparan dalam penggunaan data. Lalu selanjutnya yang keempat ada inovasi. Inovasi adalah kunci dalam manajemen modern. Organisasi harus terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi baru atau menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tetap relevan dan kompetitif. Lalu yang selanjutnya ada penerapan konsep manajemen. Penerapan konsep manajemen dan etika dalam pengembangan organisasi sangat penting untuk menciptakan organisasi yang efektif dan bertanggung jawab. Yang pertama ada penerapan konsep manajemen, yaitu manajemen meliputi perencanaan strategis, menetapkan visi, misi, dan strategi organisasi. Lalu ada pengorganisasian, yaitu membuat struktur organisasi yang efisien. Lalu ada pengarahan atau leadership, yaitu memotivasi dan memimpin tim dengan komunikasi yang baik. Lalu ada pengendalian atau controlling, yaitu mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan. Lalu ada penerapan konsep manajemen dan etika dalam pengembangan organisasi sangat penting untuk menciptakan organisasi yang efektif dan bertanggung jawab. Penerapan etika dalam manajemen. Etika mencakup kejujuran dan transparansi, yaitu menjaga integritas dalam keputusan. Lalu ada tanggung jawab sosial, yaitu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dan ada keadilan dan kesetaraan, yaitu memperlakukan adil terhadap semua pihak. Jadi, tujuan manajemen dalam konteks pengembangan organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu mencapai tujuan organisasi. Manajemen bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua itu pengembangan sumber daya manusia. Jadi manajemen berfokus pada pengembangan potensi anggota organisasi melalui pelatihan, perencanaan karir, dan kesepakatan untuk berkembang. Yang ketiga dengan meningkatkan kinerja organisasi. Jadi manajemen bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi dengan menerapkan strategi yang tepat. Jadi yang terakhir itu ada pengelolaan etika dalam pengambilan keputusan, yang dimana manajemen memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku di dalam organisasi dan masyarakat. Selanjutnya di sini terdapat perkembangan teori manajemen. Yang pertama ada teori klasik yang dikembangkan oleh Frederick Taylor, berfokus pada penyederhanaan tugas, pembagian kerja, dan peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua ada teori perilaku, juga dikenal sebagai human relations, menekankan pentingnya motivasi, konflik, dan dinamika kelompok untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada teori kontingensi, yang dimana tidak ada satu gaya manajemen yang cocok untuk semua situasi atau efektivitas kepemimpinan yang bergantung pada konteks dan adaptasi. Yang keempat ada teori sistem, yang dimana melihat organisasi sebagai kumpulan subsistem saling terhubung sampai gangguan di mana suatu bagian bisa berdampak pada keseluruhan. Yang kelima ada kontemporer, yaitu
menekankan inovasi, perubahan cepat, dan dinamika pasar. Jadi manajer harus fleksibel dan siap beradaptasi. Selanjutnya di sini terdapat keterampilan manajerial. Yang pertama itu terdapat keterampilan teknis yang dimana keahlian khusus, misalnya penggunaan perangkat lunak, alat produksi, atau teknik analisis data yang dapat memudahkan penyelesaian tugas sehari-hari. Yang kedua ada keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan berkomunikasi untuk membangun hubungan dan memotivasi tim agar suasana kerja tetap produktif. Yang ketiga ada keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami keseluruhan organisasi, merancang strategi, dan melihat bagaimana berbagai elemen saling berkaitan. Yang keempat, terdapat keterampilan pengambilan keputusan, jadi kemampuan mengumpulkan informasi, menimbang alternatif, dan memilih solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya di sini terdapat lingkungan dan pengaruhnya terhadap organisasi. Yang pertama itu ada lingkungan eksternal atau PESTEL. Yang kedua itu ada politik, yang dimana kebijakan pemerintah, dan terdapat stabilitas politik. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada sosial, yaitu tren demografi dan perilaku konsumen. Yang keempat ada teknologi, dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Yang kelima ada lingkungan. Jadi di dalam lingkungan itu terdapat regulasi dan perhatian terhadap keberlanjutan. Yang keenam ada hukum, yang dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus ada lingkungan, dalam lingkungan eksternal nih. Jadi lingkungan eksternal itu terdapat struktur organisasi yang dimana rantai komando dan pembagian tugas. Terus yang kedua ada budaya organisasi. Jadi dalam budaya ini terdapat nilai, norma, dan gaya kerjasama. Yang ketiga terdapat nilai sistem, visi, dan misi. Maksudnya itu ada arah strategis dan tujuan suatu perusahaan. Terus yang keempat ada pengaruh. Jadi organisasi harus tanpa henti beradaptasi dengan perubahan eksternal dan memperkuat faktor internal agar tetap kompetitif dan relevan. Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ke-1 ada etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang menjadi paduan dalam pengambilan keputusan serta tindakan dalam dunia usaha. Etika ini mencakup kejujuran, integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu serta hukum yang berlaku. Yang kedua, CSR, Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, serta masyarakat secara luas. Yang ketiga, contoh praktik CSR. Beberapa contoh nyata dari penerapan CSR meliputi yang satu program berkelanjutan, yang kedua pengurangan jejak karbon, yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Fungsi perencanaan dalam manajemen. Yang pertama ada definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses sistematis dalam menentukan tujuan organisasi dan merancang tindakan serta pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini merupakan fungsi utama dalam manajemen yang menjadi dasar bagi fungsi lainnya, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis, fokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Biasanya dilakukan oleh manajemen puncak dan mencakup analisis lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, perencanaan taktis, menghubungkan secara rencana strategis dengan rencana operasional. Dilakukan oleh manajemen menengah dan mencakup area fungsional seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Yang ketiga, perencanaan operasional, berkaitan dengan kegiatan harian dan mingguan, dilakukan oleh manajer lini pertama untuk memastikan bahwa tugas-tugas rutin berjalan sesuai rencana. Fungsi perencanaan dalam manajemen. Yang satu adalah langkah-langkah dalam proses perencanaan.
Satu, menetapkan tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai organisasi. Yang kedua, menganalisis situasi, melakukan evaluasi lingkungan internal dan eksternal, misalnya dengan analisis SWOT. Yang ketiga, menyusun strategi, mengembangkan pendekatan dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mengimplementasikan rencana, melaksanakan strategi yang telah dirancang dengan pembagian tugas dan koordinasi sumber daya. Yang kelima, mengontrol hasil, mengevaluasi pelaksanaan rencana dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang ke-1, definisi. Pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik dari sebagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada langkah-langkah, dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi masalah, menentukan secara jelas apa masalah yang sedang dihadapi agar keputusan yang diambil relevan dan tepat sasaran. Selanjutnya ada pengumpulan informasi, menghimpun data dan informasi yang relevan untuk memahami situasi secara menyeluruh. Yang ketiga ada menilai alternatif solusi, menganalisis berbagai pilihan solusi yang tersedia, termasuk keuntungan dan risikonya masing-masing. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Memilih solusi terbaik, memilih alternatif yang paling efektif dan efisien berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua ada mengimplementasikan keputusan, melaksanakan solusi yang telah dipilih dengan perencanaan dan tindakan yang terstruktur. Yang ketiga ada mengevaluasi hasil keputusan, menilai hasil dari keputusan yang diambil untuk mengetahui apakah tujuan tercapai atau perlu perbaikan. Fungsi perorganisasian. Yang pertama ada definisi. Perorganisasian adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya atau manusia, material, dan finansial secara sistematis untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, langkah-langkah perorganisasian dibagi menjadi 4, yaitu menentukan tugas dan tanggung jawab, mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan serta siapa bertanggung jawab atas masing-masing tugas. Selanjutnya ada menentukan struktur organisasi, menyusun bentuk struktur, misalnya hierarki atau tim, yang menggambarkan hubungan antar individu dan unit kerja. Selanjutnya ada mengalokasikan sumber daya, menempatkan orang, dana, dan peralatan, waktu pada tempat dan fungsi yang tepat. Selanjutnya ada menyusun sistematis kontrol, membuat mekanisme pengawasan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan dapat dilakukan evaluasi jika diperlukan. Selanjutnya ada perubahan dan inovasi untuk pengembangan organisasi 1. Yang pertama, perubahan organisasi. Organisasi harus siap menghadapi perubahan, baik dari dalam maupun luar. Perubahan internal bisa berupa restrukturisasi atau pergantian kepemimpinan, sedangkan perubahan eksternal bisa berasal dari perkembangan pasar, teknologi, atau regulasi pemerintah. Kemampuan beradaptasi sangat penting agar organisasi tetap kompetitif. Yang kedua ada jenis-jenis perubahan. Yang pertama ada perubahan struktural, yaitu melibatkan perubahan dalam susunan organisasi seperti penggabungan, divisi, atau perubahan sistem pelaporan. Yang kedua ada perubahan budaya berkaitan dengan nilai, norma, dan kebiasaan kerja di dalam organisasi. Misalnya mendorong budaya kerja yang lebih kolaboratif. Yang ketiga ada perubahan teknologi, yaitu melibatkan penerapan teknologi baru untuk mendukung operasional seperti sistem otomatisasi atau digitalisasi layanan. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan dan menerapkan ide-ide baru yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kualitas, atau daya saing organisasi. Inovasi bisa terjadi dalam berbagai aspek seperti produk, layanan, atau cara kerja. Yang keempat ada contoh inovasi dalam organisasi. Yang pertama, implementasi teknologi baru.
yaitu seperti penggunaan AI atau software manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengembangan produk berkelanjutan, yaitu misalnya menciptakan produk ramah lingkungan atau menggunakan bahan daur ulang untuk menjawab isu lingkungan dan memenuhi kebutuhan konsumen modern. Selanjutnya ada perubahan dan inovasi untuk pengembangan organisasi 2. Yang pertama, kepemimpinan dalam perubahan. Peran pemimpin sangat penting dalam proses perubahan. Manajer tidak hanya mengarahkan strategi, tetapi juga harus mampu memotivasi dan membimbing tim agar tetap bersemangat serta terbuka terhadap perubahan. Kepemimpinan yang kuat membantu mengurangi resistensi dan menciptakan suasana kerja yang positif. Yang kedua, ada strategi mengelola perubahan. Agar perubahan berjalan lancar, organisasi perlu menerapkan beberapa strategi, antara lain yang pertama komunikasi yang efektif, yaitu menyampaikan tujuan dan manfaat perubahan secara jelas kepada seluruh tim untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua ada pendekatan partisipatif, yaitu mengajak karyawan terlibat dalam proses perubahan agar mereka merasa dihargai dan lebih menerima perubahan. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu memberikan pelatihan agar karyawan siap dengan keterampilan baru yang dibutuhkan setelah perubahan dilakukan. Yang ketiga itu ada contoh kasus. Kasus ini diambil dari Gojek. Gojek bermula sebagai layanan ojek online, lalu berkembang menjadi aplikasi super, yaitu Super App dengan berbagai layanan seperti pesan makanan, yaitu GoFood, pembayaran digital, yaitu GoPay, dan logistik. Kunci keberhasilannya adalah kepemimpinan inovatif dan kemampuan membaca kebutuhan pasar yang terus berubah. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari semua yang kita bahas, dapat disimpulkan yaitu manajemen yang efektif tidak hanya bergantung pada pemahaman teori, tetapi juga pada kemampuan menerapkannya secara tepat dalam situasi nyata. Seorang manajer harus mampu menyesuaikan konsep pada pencapaian keuntungan. Organisasi juga perlu menjalankan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab sosial. Komitmen terhadap etika dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) penting untuk membangun kepercayaan dan citra positif di mata publik. Di tengah pesatnya perubahan teknologi, dinamika pasar, dan persiapan yang ketat, organisasi harus terus berinovasi dan beradaptasi agar tetap relevan dan berkembang. Oleh karena itu, integrasi antara teori dan praktik, penerapan etika serta CSR, dan kemampuan berinovasi menjadi pilar penting dalam pencapaian kesuksesan dan berkelanjutan jangka panjang. Ada referensi berikut. Di sini ada buku teks manajemen, artikel-artikel, dan contoh kasus yang sukses. Contoh kasus yang sukses ini diambil dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia sukses menerapkan manajemen modern dan etika dalam pengembang organisasinya. Dari sisi manajemen, Telkom menjalankan transformasi digital dengan meluncurkan layanan seperti IndiHome dan Telkomsel Digital. Mereka juga fokus pada pelatihan karyawan dan sistem evaluasi kinerja yang struktur. Dari sisi etika, Telkom menjunjung tinggi transparansi, anti korupsi, dan kepatuhan hukum. Selain itu, mereka aktif dalam program sosial seperti pelatihan digital untuk UMKM dan pendidikan masyarakat. Kombinasi manajemen yang baik dan etika yang kuat membuat Telkom terus berkembang dan dipercaya masyarakat. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.